Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Berapa banyak bersuka cita? Haleluya, haleluya. Mari bolehkah sambil kita bangkit berdiri sama-sama? Firman Tuhan berkata, Yesaya 61, Tuhan memberikan kepada kita puji-pujian untuk menggantikan semangat yang pudar atau roh yang letih lesu. Dengan kata lain gini, pagi hari ini setiap kita yang hadir, pada waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada kekuatan Tuhan, ada kesegaran Tuhan yang datang buat setiap kita. Yang sepakat katakan amin. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih, Engkau sangat baik. Pagi hari ini kami semuanya sepakat, kami mau merindukan Engkau lebih dari apapun. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu. Dan Tuhan, biar Engkau sendiri yang akan melawat setiap kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita karena Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Mari sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Bermasmurlah bagi Dia.
Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Selamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Tuhan hadir, kuasanya melawat setiap kita. Amin. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, amin. Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Siapa yang diselamatkan, saudara? Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Katakan, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Katakan senada, senada dengan surga. Katakan senada, senada dengan surga. Mari sorak-sorai buat Tuhan kita yang sangat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan saudara duduk kembali. Mari sama-sama kita masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Minta Tuhan melawat menjamah kita. Bahwa kuasa Tuhan itu enggak sekedar memberikan yang kita butuhkan. Tapi lebih daripada itu. Tuhan sanggup mengubah hati kita. Yang kita sendiri tidak sanggup lakukan.
Tuhan sanggup kerjakan. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Katakan kerinduanku Tuhan, kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Katakan ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu.
kami ini tidak bisa rubah hidup kami sendiri. Tapi kami tahu waktu kami masuk di dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu lah yang merubah kami. Engkaulah yang merubah kami. Karena kasih-Mu yang besar, yang jauh mengatasi langit. Pada waktu kasih-Mu itu Kau curahkan buat hidup kami. Itulah yang memberikan kesanggupan buat kami berubah. Dari hidup kami sendiri kami tidak sanggup. Tetapi Tuhan yang bisa. Tuhan yang sanggup. Itu sebabnya waktu pagi ini kami menyembah Engkau Tuhan. Sambil kami berkata, Tuhan aku tahu kekuasaan-Mu. Engkau sanggup mengubah hidupku. Engkau sanggup merubah hatiku. Bolehkah sambil kita angkat tangan kita, katakan, Tuhan aku tahu Engkau sanggup mengubah hidupku. Ubah aku Tuhan, ubah aku Tuhan, ubah aku Tuhan. Ubah kami Tuhan, ubah kami. Hadirat-Mu yang ubahkan, hadirat-Mu yang ubahkan Tuhan. Oh ya makasih, ya lalamo, lalaba, lalaba, araba syakaramo. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau yang ubahkan Tuhan. Oh lalaba syakaramo, Kau yang sanggup Tuhan, Kau yang sanggup. Tuhan Yesus, kami mau semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Kami mau semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Hanya oleh anugerah-Mu, hanya oleh anugerah-Mu. I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee. Oh Lord, mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Katakan, I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee. Penuhi tempat ini dengan penyembahan kita. I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee.
kami lebih dalam hadirat-Mu. Tenggelamkan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Janganlah makasih jiwa kami meninggikan. Tenggelamkan di dalam kasih-Mu Tuhan. Bapa yang Bapa kami masuk lebih lagi. Pagi hari ini kami mengizinkan Kau Tuhan, Kau yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau yang penuh kasih setia dalam setiap kehidupan kami, menjamah setiap kehidupan kami. Dan kami juga mengundang Kau Allah Roh Kudus, nyatakan hidup-Mu dalam setiap kami. Bukan Kau hadir sebagai penolong yang Tuhan berikan, supaya kami ini punya kesanggupan untuk kami ini berjalan di dalam kesetiaan mengikut Tuhan. Dan supaya setiap kami ini terbuka mata kami, untuk kami ini melihat betapa ajaibnya Tuhan yang kami sembah. Mari Allah Roh Kudus nyatakan hidup-Mu kepada setiap kami. Engkau bukan sekedar benda, Engkau bukan sekedar bahasa roh. Kami tahu bahwa Engkau adalah pribadi, Engkau yang Engkau punya kehendak, Engkau punya perasaan, dan Engkau punya keinginan untuk hadir bersekutu dalam setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini waktu kami mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan, Engkau Roh Kudus, Engkau yang berbicara, menjelaskan, mengajarkan semua apa yang kami dengar dengan bahasa yang kami bisa mengerti. Jamah setiap kami, jamah kami Tuhan. Kami siap mendengar apa yang menjadi pesan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Berapa banyak saudara bersukacita dalam hadirat Tuhan. Boleh lambaikan tangan. Amin. Haleluya. Saya minta meja bisa dinaikkan, Pak. Ya. Pagi hari ini saya mau sampaikan share buat kita semua saudara dengan tema berjalan di dalam Roh Kudus. Ya. Berjalan di dalam Roh Kudus. Sebab kenapa bukan berjalan dengan Roh Kudus? Enggak, saudara, ya. Sebab ada sebuah kebenaran bahwa setiap kehidupan kita ini sebenarnya berjalan di dalam Roh Kudus, ya. Nah, saudara, kita sebagai gereja karismatik, kita mengenal ada yang namanya 3 pribadi Tuhan. Betul, saudara, ya. Yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tapi jujur seberapa banyak bahwa kita sebagai gereja karismatik, kita ini jarang sekali mendengar, menyampaikan, bahkan kita berdoa di dalam Roh Kudus, saudara. Ya, sebab Roh Kudus ini seringkali menjadi Tuhan pribadi yang dilupakan. Ya, kita mendengar, kita mengkhotbahkan, hamba-hamba Tuhan juga ya, mengkhotbahkan tentang Roh Kudus paling-paling hanya setahun sekali, saudara ya. Itu aja dalam acara pencurahan Roh Kudus. Selebihnya seringkali kita nggak berbicara tentang Roh Kudus. Dan saya juga temui ya hari-hari ini berapa banyak seringkali bahkan ada banyak gereja yang tidak mengakui kegerakan atau karya Roh Kudus, saudara. Dan ini sungguh ironis, saudara ya, bahwa mereka cuma percaya, oh Roh Kudus betul ada, Roh Kudus betul ada karyanya, ada manifestasinya. Tapi hanya 2000 tahun yang lalu, waktu para murid-murid, sementara hari ini mereka tidak mempercayai tentang karya Roh Kudus. Dan saya mau sampaikan hari ini, padahal Roh Kudus
punya peran yang sangat penting buat gerejanya. Sebab kalau enggak, ngapain Yesus berjanji bahwa akan diberikan, Bapa akan memberikan roh penolong, Roh Kudus buat saudara dan saya. Kalau itu enggak penting, saya kira maka Tuhan enggak akan memberikan sebagai janji, saudara. Ya, seperti seorang bapak kalau dia berjanji kepada anaknya, tentu sesuatu yang diberikan adalah hal yang berguna, adalah hal yang sangat penting buat anak-anaknya kelak. Ya, karena itu saya berdoa hari ini kita akan belajar tentang mengenal Roh Kudus supaya kita bisa tahu, supaya kita bisa berjalan di dalam Roh Kudus, saudara. Ya, saudara, bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus untuk gerejanya supaya setiap kita ini mengalami berjalan bersama Tuhan. Sama persis pengalaman yang dilakukan, yang dialami oleh para murid-murid waktu mereka berjalan bersama Yesus di atas muka bumi. Karena itu Roh Kudus diberikan sama persis dengan harapan yang sama Tuhan. Bagaimana murid-murid ini berjalan hari demi hari. Mereka berbicara kepada Tuhan. Mereka bergaul, mereka bersekutu dengan Yesus. Dengan Tuhan di atas muka bumi. Maka dengan cara yang sama Tuhan berikan Roh Kudusnya kepada gereja. Supaya setiap saudara dan saya mengenal Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Bahkan berjalan di dalam Tuhan, saudara. Ya. Karena itu Roh Kudus diberikan di dalam setiap kehidupan kita. Murid-murid hari itu mereka bukan orang yang penting, saudara. Mereka orang-orang biasa. Mereka orang-orang cuman nelayan yang gak terpelajar. Mereka juga bukan tokoh agama. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan hari itu. Tapi Yesus hadir, Tuhan hadir. Tuhan memilih mereka dan Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan mereka. 3,5 tahun Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dari hidup mereka yang orang-orang biasa ini, ujungnya mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Mereka yang dari tadinya hanya nelayan, bagaimana mereka bergaul bersama Tuhan 3,5 tahun. Dan ujungnya mereka menjadi para rasul yang diurapi luar biasa. Dan saya mau katakan dengan cara yang sama, Roh Kudus diberikan kepada setiap kita. Supaya setiap saudara dan saya, kita gereja Tuhan, kita juga mengalami Roh Kudus. Dan hidup kita juga akan diubahkan. Yang setuju katakan amin, saudara. Amin. Nah, kita akan buka, saudara, ya. Selama beberapa menit saya akan menyampaikan kebenaran tentang bagaimana hidup berjalan di dalam Roh Kudus. Kisah Rasul 3 ayat yang kedua sampai yang ke-7. Kisah Rasul 3. Kita baca dari ayat pertama aja, saudara, ya. Nanti kita baca sampai ayat yang ke-8, ya. Supaya lebih jelas. Perikopnya dikatakan Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ayat pertama, pada satu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ayat 2, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. 3, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat 6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Ayat 7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat 8 sudah perhatikan, lalu ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah
berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ya, kita tahu cerita ini, cerita seorang yang lumpuh, yang setiap hari dikatakan dia selalu digotong dari rumahnya, digendong oleh temannya, sahabatnya, ditaruh di depan pintu gerbang bait Allah. Ya, ada di lingkungan bait Allah, tapi dia cuma duduk di depan dan kerjaannya dia nggak memuji Tuhan, dia nggak menyembah Tuhan hari itu, tapi yang dia lakukan, dia menjadi pengemis, saudara. Ya. Apa yang saya mau sampaikan hari ini adalah begini. Seberapa banyak sebenarnya hidup kita ini sama dengan orang yang lumpuh. Kita ada lahir jadi orang Kristen. Kita jadi anak Tuhan. Bahkan mungkin kita sedang melayani. Mungkin kita sedang ada di dalam perkumpulan orang-orang yang dekat menyembah Tuhan. Kita bahkan mungkin jadi orang Kristen yang begitu lama. Kita tahu apa yang terjadi di bait Allah. Kita tahu semua kegiatan apa yang terjadi di gereja. Tapi sebenarnya kita sedang mengalami yang namanya kelumpuhan rohani. Orang ini punya kaki, tapi dia nggak bisa berjalan. Ya, betul saudara ya. Bukan nggak punya kaki. Tapi dia nggak tahu bagaimana cara memakai kakinya. Sehingga apa yang terjadi? Dia nggak bisa kemana-mana. Ini orang perlu digotong. Ini orang perlu dibawa. Perlu pertolongan. Dan apa yang dia lakukan, dia hanya meminta-minta sebagai pengemis. Dan saya mau katakan begini, inilah kehidupan kita. Kalau kita nggak punya Roh Kudus, saudara. Kalau kita nggak berjalan dengan Roh Kudus. Saya mau katakan demikian. Saudara, berapa banyak saudara lahir, langsunglah saudara lahir utuh dengan kedua kaki saudara. Amin. Ya, kecuali yang cacat, saudara ya. Kita semua lahir dengan kaki yang utuh. Betul saudara ya. Gak ada kan yang lahir, ini lahirnya normal ya. Lalu tunggu 1 minggu, begitu nih anak sudah mulai gak rewel, maka Tuhan berikan kaki dari surga. Lalu ditumbuhkan kaki. Kemudian gak tunggu juga, nih anak mulai bisa minum susu. Ya, lalu Tuhan berikan kaki. Enggak, anak ini lahir, seorang bayi lahir dengan utuh kedua kakinya. Tapi yang namanya bisa berjalan perlu waktu. Yang namanya bisa berjalan enggak otomatis. Punya kaki belum tentu bisa berjalan. Perlu waktu, perlu dilatih. Perlu dia melihat orang lain, oh ternyata kalau punya kaki aku nggak perlu memberangkang. Oh kalau aku punya kaki, aku nggak perlu digendong kemana-mana. Oh ternyata kalau punya kaki, aku bisa berjalan dan aku bisa memakai kakiku dan pergi kemanapun. Bisa dipakai bekerja, bisa dipakai untuk apapun, saudara. Nah, sama dalam setiap kehidupan kekristenan kita. Bahwa Roh Kudus diberikan pada waktu kita mengalami yang namanya lahir baru. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Otomatis Roh Kudus itu diberikan kepada gerejanya buat saudara dan saya. Enggak tunggu saudara harus jadi anaknya hamba Tuhan baru Roh Kudus diberikan. Enggak tunggu saudara pinter menghafalkan ayat-ayat Alkitab secara mungkin ya kalau kamu bisa hafal 10 nanti akan kuberi Roh Kudus separuh ya. Nanti separuh lagi kalau kamu bisa 10 yang lain lagi. Enggak saudara. Semua saudara dan saya, barang siapa yang kita yang bertobat, barang siapa kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus sudah diberikan kepada setiap saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Artinya begini, saya percaya bahwa semua di sini saudara punya yang namanya Roh Kudus dalam hidupmu. Amin. Kecuali saudara belum bertobat ya. Tapi kalau engkau aku mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, maka hari itu juga, detik itu juga, Roh Kudus itu hadir. Roh Kudus itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Tapi yang jadi masalah begini, Roh Kudus ada, tapi Roh Kudus enggak bergerak. Kita punya Roh Kudus, tapi kita belum berjalan di dalam Roh Kudus.
Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan, Roh Kudus itu otomatis diberikan. Gak peduli saudara dulunya adalah seorang pemabuk, saudara pencuri, seorang berzina, saudara mungkin dulunya seorang pembunuh. Saudara gak peduli mungkin hari ini saudara saya masih jemaat biasa Pak. Tapi saya mau katakan semua kita punya yang namanya Roh Kudus. Kelahiran pertama kita diberikan kaki, tapi kelahiran kita kedua, waktu kita mengalami lahir baru, Tuhan berikan kita Roh Kudus sebagai sebuah hadiah yang terbesar dalam setiap kehidupan kita, saudara. Karena itu kebenaran pertama yang saya mau sampaikan begini, semua orang Kristen, semua orang yang sudah diselamatkan memiliki Roh Kudus, tapi tidak semua orang Kristen berjalan di dalam Roh Kudus. Sebab gambaran Roh Kudus ini seperti gambaran orang yang lumpuh, saudara. Dia punya kaki, dia sadar kakinya ada. Tapi dia gak bisa berubah hidupnya, gak ngapa-ngapain, gak kemana-mana. Karena kakinya gak bisa kepake. Karena kakinya tidak berfungsi. Gambaran yang sama yang Tuhan berikan kepada gerejanya hari ini. Pesan yang sama yang Tuhan mau sampaikan buat saudara dan saya. Kalau Roh Kudus gak bekerja di dalam setiap kehidupan kita, maka kita ini sebenarnya sedang mengalami yang namanya kelumpuhan rohani, saudara. Apa itu kelumpuhan rohani? Kelumpuhan rohani itu simple. Coba kita cek masing-masing buat setiap kehidupan saudara dan saya ya. Apa kita ini sedang lumpuh atau enggak? Orang yang lumpuh tadi dikatakan dia duduk di tempat yang sama dan dia melakukan pekerjaan yang sama setiap hari, setiap waktu dan hidupnya tidak pernah berubah. Menjadi pertanyaan begini, apakah hari ini kehidupan kita mengalami terobosan atau enggak? Berapa banyak hari ini kita sepertinya hidup dengan nasib yang sama, enggak ada perubahan hidup. Miskin tetap miskin, susah tetap susah, sakit penyakit silih berganti datang itu gak pernah pergi, terus. Karakter kita gak pernah berubah. Kita menghadapi masalah persoalan, masalahnya cuma itu aja. Saudara saya mau katakan gini ya, semua orang gak ada yang gak dapat masalah. Ya, orang bahkan yang mengalami Roh Kudus bersama Roh Kudus pun juga tetap akan mengalami masalah. Tapi yang bedanya begini, orang yang lumpuh masalahnya nggak berubah, saudara. Ya, tapi orang yang berjalan bersama Tuhan, sekalipun masalahnya ada tetap ada, tapi dia selalu berjalan mengatasi masalah demi masalah dan demi masalah. Amin, saudara. Saudara bisa membedakan ya. Saya pernah ketemu dengan seseorang, saudara ya. Dia hidupnya pertama kali lahir dari keluarga yang menurut saya cukup mampu. Tapi begitu dia menganjak dewasa, apa yang terjadi saudara? Pekerjaan demi pekerjaan selalu gagal. Diberi modal lagi, gagal lagi. Ini orang bukan orang bodoh, bukan. Bukan dari keluarga yang gak pernah sekolah, dia sekolah. Sarjana ekonomi loh saudara, bukan salah jurusan. Dia bekerja dari satu kota ke kota lain, gagal, ke kota lain, gagal. Buka ini gak selesai, tutup, buka ini gak jadi, tutup. Masalah gak pernah selesai. Dia pikir, oh kalau saya punya modal banyak, masalahnya selesai. Enggak juga. Dia menikah dengan seseorang yang bercukupan, saudara ya. Punya modal, punya akses. Dia pikir ini bisa menolong, tapi ternyata enggak. Nasibnya tetap sama. Bahkan keluarganya juga hancur akhirnya, saudara. Dia harus berpisah beberapa bulan setelah pernikahannya, saudara. Enggak pernah selesai. Enggak ada perubahan hidup, saudara. Dosa yang sama yang bergumul dari sejak masa mudanya sampai detik hari ini dosanya masih sama.
Pergumulnya jadi sama, nggak pernah lepas saudara. Ya. Coba lihat apakah kita sedang ada dalam kelumpuhan rohani. Yang kedua, orang lumpuh itu gampang jatuh saudara. Betul ya? Makanya orang lumpuh perlu yang namanya alat, perlu dibopong, perlu digendong. Sebab kalau enggak dia gampang jatuh. Jadi pertanyaan begini, berapa banyak kita jadi anak Tuhan, kita jadi bahkan jadi hamba Tuhan. Kita bisa berbahasa roh kenceng sekali, bahkan mungkin bahasa roh kita sangat indah kalau didengar. Tapi berapa banyak seringkali kita jatuh dari dosa yang satu ke dosa yang lain. Kita jatuh, gampang jatuh kepada yang namanya sakit hati. Kita jatuh kepada yang namanya dendam. Kita gampang jatuh kepada apa yang namanya pencobaan, kenajisan. Dan banyak hal saudara. Dan yang ketiga, ciri orang yang lumpuh rohani. Ya, orang lumpuh itu dia perlu digotong. Orang lumpuh dia nggak kuat menanggung beban dalam kehidupan saudara. Coba saudara lihat, saudara bayangkan. Seberapa hebat kalau saudara, apa yang saudara bisa kerjakan kalau kita ini lumpuh. Ya, ada beberapa orang lumpuh bisa mengerjakan saudara. Tapi tentu dengan keterbatasan. Tidak seperti orang yang normal saudara. Orang lumpuh gak kuat menahan beban. Lebih berat daripada orang normal saudara. Berapa banyak seringkali kita juga sama. Kita sudah berdoa, kita ada di gereja. Kita masih disebut orang mungkin sebagai manusia yang rohani. Tapi kita gampang stres, kita gampang marah-marah, kita gampang pahit dengan kehidupan. Karena kita nggak kuat menanggung beban. Kita gampang mengasihani diri sendiri. Dan orang lumpuh ini mungkin hidupnya hanya menyesali kehidupan. Kenapa saya kok lumpuh? Coba seandainya saya nggak dilahirkan lumpuh. Loh saya ini pernah ketemu orang Kristen, udah lama jadi anak Tuhan, bahkan mungkin dia pernah melayani saudara. Dan dia merasa begini, waduh ini gara-gara karena orang tuaku gak melahirkan aku dengan baik. Coba kalau aku dilahirkan dengan baik, coba kalau orang tuaku dulu gak pernah gagal dalam pernikahan. Tentu aku bisa jauh lebih baik hari ini. Yang isinya hanya penyesalan saudara. Dan saya mau katakan orang-orang seperti ini biasanya nggak pernah kuat memikul beban. Oh hari ini bisa aktif melayani. Hari ini bisa cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi tunggu waktu biasanya saudara ya. 1 bulan, 2 bulan. Begitu ada masalah dikit aja dengan temannya. Begitu ada masalah dikit aja dengan keluarga. Tersinggung, mundur saudara. Duh habis gak gereja-gerejonan Pak. Ya, udah gak pelayanan-pelayanan. Saya tersinggung dengan pemimpin. Saya tersinggung dengan teman. Dan semua katakan ini adalah ciri-ciri orang yang mengalami kelumpuhan kerohanian saudara. Nah, berapa banyak kita orang Kristen, kita mengalami kelumpuhan rohani. Kenapa? Karena Roh Kudus, kita gak pernah izinkan Roh Kudus itu bekerja atau berjalan di dalam setiap kehidupan kita. Makanya kalau kita diberikan kaki oleh Tuhan secara fisik, supaya kita ini bisa berjalan kemanapun yang Tuhan mau, supaya hidup kita bisa berubah dari satu tempat ke tempat lain, supaya kita bisa naik lebih tinggi dalam kehidupan, maka hal yang sama, Roh Kudus itu diberikan supaya setiap kita bisa menanggung beban kehidupan, supaya setiap kita bisa mengalami yang namanya perubahan hidup. Kekristenan itu bukan bicara tentang seberapa sering, seberapa banyak, seberapa lama saudara ada di dalam rumah Tuhan bergereja. Tapi saya mau katakan bahwa kekristenan adalah seberapa banyak hidup kita ini dirubah. Amin. Siapa kita dulu dan siapa kita sekarang. Adakah perubahan, adakah terobosan di dalam setiap kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus, kita ini hanya manusia yang normal, saudara, terbatas. Tapi dengan Roh Kudus, kita mengalami hal yang supranatural.
Ya. Kalau itu dikatakan tadi, waktu si lumpuh ini sembuh, waktu si lumpuh ini pulih, apa yang terjadi? Dia belum kaya hari itu. Dia belum punya jodoh, belum punya istri loh hari itu. Mungkin karena si lumpuh sejak lahir dia nggak laku saudara ya. Hari itu mungkin hal-hal yang dia inginkan secara jasmani nggak berubah. Tapi waktu dia pulih, dia berjalan. Ayat 8 tadi dikatakan dia berlari dan masuk ke dalam bait Allah dan dia memuji Tuhan. Orang yang lumpuh rohani itu akan sulit untuk datang kepada Tuhan. Gampang mutung. Makanya beberapa waktu yang lalu Bu Gembala selalu katakan, ayo besuk. Ya, dimulai besuk. Diingatkan kembali jemaat. Bahkan bukan cuma jemaat. Ada hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja yang lama juga tidak ke gereja saudara. Nggak cari wajah Tuhan, ayo ditarik mereka. Ya mungkin mereka sedang mengalami kelumpuhan rohani. Mereka punya kaki, tapi sangat berat untuk masuk ke dalam gereja. Sama seperti yang si lumpuh ini. Ada di depan gereja, nggak masuk. Sementara yang lain memuji menyembah Tuhan, saudara. Si lumpuh di depan ngapain? Dia minta-minta, ngemis, saudara. Kelumpuhan rohani juga membuat kita ini menjadi punya mental pengemis. Cuman minta-minta. Kelumpuhan rohani membuat kita ini hanya mengharapkan hal-hal yang remeh, yang receh, saudara. Karena itu waktu si lumpuh ini ketemu Rasul Petrus, dia bilang, dia minta duit. Tapi Petrus katakan, emas dan perak aku gak punya. Tetapi Yesus yang aku sembah, yang membangkitkan kamu, akan kuberikan padamu. Dan apa yang terjadi? Waktu dia ini bangkit, ayat 8 dikatakan, gak ada yang nyuruh dia memuji Tuhan. Dia masuk, dia memuji Tuhan. Gak ada yang nyuruh dia melompat-lompat saudara hari itu. Dia lompat, dia nyembah Tuhan. Dia cari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya berdoa pagi hari ini, setiap kita gak menjadi lumpuh rohani sekalipun kita ada di dalam rumah Tuhan. Tapi kita menjadi orang-orang yang berjalan. Yang setuju katakan amin saudara. Berjalan bersama Roh Kudus saudara. Ya. Semua orang punya Roh Kudus. Setiap kita punya kaki. Setiap kita diberikan Roh Kudus. Karena itu hal yang kedua yang saya mau sampaikan. Bagaimana supaya kita ini bisa berjalan di dalam Roh Kudus. Supaya Roh Kudus ini seperti kaki kita. Mulai bergerak. Mulai membawa setiap kehidupan kita. Hal yang kedua, untuk berjalan bersama Roh Kudus, maka yang perlu kita lakukan adalah kita perlu berbicara kepada Roh Kudus, saudara. Ya. Saudara kalau punya catatan, saudara boleh tulis. Saya mulai hari ini saya perlu berbicara kepada Roh Kudus. Nah, saudara, kegagalan kita mengenal Roh Kudus itu karena kita punya konsep yang salah, saudara. Kita pikir Roh Kudus itu cuma berbahasa roh. Enggak. Kalau saya katakan Roh Kudus, kira-kira apa yang di dalam pikiran setiap saudara dan saya? Paling kita kan berpikir, oh Roh Kudus itu merpati, Pak. Saya mau katakan, ya itu manifestasinya. Tapi Roh Kudus bukan binatang, saudara. Ya. Roh Kudus juga bukan minyak. Roh Kudus bukan angin, bukan panas, bukan sekedar bergoncang-goncang, itu bukan. Tapi yang namanya Roh Kudus adalah seorang pribadi. Dia Tuhan, dia pribadi, dia seseorang yang punya perasaan. Dia punya emosi, dia punya kehendak. Roh Kudus bukan sebuah objek mati. Atau seekor binatang yang kita bisa suruh-suruh. Seperti anjing kita ya. Lari gitu ya. Duduk. Sit. Kasih tangan, salaman gitu ya. Belok kanan, belok kiri. Enggak.
Roh Kudus sebagai penolong dikatakan dia diberikan pada setiap kita, saudara dan saya. Dan Tuhan gambarkan dia adalah seorang penolong. Kita buka yuk Yohanes 14 ayat 16. Saya minta pemain musik bisa masuk. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan demikian. Aku akan minta pada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Saudara garis bawahi kata-kata seorang penolong. Ya, supaya ia menyertai kamu, apa saudara? Selama-lamanya. Ya. Yesus jelas ajarkan, Roh Kudus bukan objek. Roh Kudus bukan api. Ya, itu manifestasi Roh Kudus. Dia Tuhan yang berkuasa. Dia yang menciptakan alam semesta. Dia ada bersama-sama Bapa waktu bumi ini diciptakan. Saudara baca Kejadian 1 ayat 1. Roh Tuhan melayang-layang. Roh Allah melayang. Itulah Roh Kudus. Dia pribadi. Dia seseorang yang kita bisa ajak berbicara. Makanya Yesus katakan seorang penolong. Lah, kata penolong yang lain itu begini saudara ya. Kalau saya gambarkan begini. Saudara makan durian ya, buah durian. Saya ini suka buah, salah satunya buah durian saudara ya. Kemarin waktu ke Jogja, karena kami ini tilik dari keluarga dari Pak Ade, karena ayahnya meninggal, kami beberapa dengan staf berangkat. Jadi apa yang kami lakukan? Kami nggak punya agenda lain. Begitu kami selesai tilik, kami diajak makan, masih sore sekitar jam 2, jam 3 ya, masih terang kan di Jogja, masih rame. Mau kemana ini? Apa ya? Ke mall sih enggak lah. Apa juga enggak lah. Tiba-tiba jalan dan tiba-tiba kami lewat sebuah jalan dan itu ada sebuah toko dan ada patung durian besar saudara ya. Langsung belok gitu saudara ya. Kami belok dan kami buka durian satu, coba dulu. Waktu kami makan tuh durian satu. Wih, ini durian enak banget. Ya. Durian enak banget. Tapi habis. Maka apa yang kami lakukan, karena kami suka dengan ini durian, rasanya enak luar biasa saudara ya. Enaknya seperti apa ya saudara bayangkan aja saudara ya. Karena sudah habis saudara ya. Maka tentu kurangan, karena yang makan orang banyak. Maka karena itu sudah habis, sudah nggak ada masuk dalam perut, kami ngomong dengan penjualnya, ada yang lain nggak? Artinya yang lain ini kan bukan yang downgrade, yang lebih nggak enak, enggak. Yang lain ini artinya yang sama enaknya. Bahkan kalau bisa yang lebih enak. Yang setara lah paling enggak. Yang sama-sama paling enggak. Bahkan kalau bisa lebih enak lagi kalau ada. Lah kata-kata yang lain ini juga sama yang dijanjikan oleh Yesus. Tuhan Yesus bilang gini, bahwa akan ada seorang penolong yang lain, yang setara dengan aku, yang sama dengan aku, yang akan kuberikan kepadamu dan tinggal kepadamu selama-lamanya. Itu yang disebut dengan penolong yang lain. Roh Kudus juga gak kalah hebat dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus pribadi yang sama, yang hari itu kalau murid-murid ketemu sama Yesus, waktu Yesus ada di muka bumi, mereka enggak berdoa. Betul ya? Tidak pernah dikatakan murid-murid mendatangi gurunya dan mereka berdoa di depan gurunya. Enggak. Apa yang mereka lakukan? Mereka ngobrol. Mereka bicara langsung saudara. Dan Roh Kudus yang sama yang diberikan hari ini, supaya setiap kita mengalami Tuhan yang sama ketika yang dialami murid-murid. Apa yang kita lakukan? Kita ngobrol. Bukan berarti tidak bisa berdoa kepada Roh Kudus, bisa saudara. Tapi yang pagi hari ini saya mau sampaikan,
Berapa banyak kita ini sudah lama sekali sebagai gereja, sebagai orang-orang yang punya Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita. Tapi Roh Kudus kita nggak pernah ajak bicara. Kita nggak pernah menghargai kehadirannya. Kita nggak pernah menghargai betapa luar biasanya kalau Roh Kudus itu bekerja, berjalan, membawa setiap kehidupan kita. Sebab seorang yang lumpuh ini juga sama. Karena dia lumpuh sejak lahir, dia bahkan sampai lupa betapa pentingnya kaki kalau dia bisa sampai berjalan. Dia nggak tahu betapa berharganya kaki yang dia miliki kalau kaki itu bisa berjalan. Sama dengan kehidupan kita hari ini. Roh Kudus diberikan. Kita punya Roh Kudus. Tapi masalahnya kita nggak berjalan dengan Roh Kudus. Kita nggak berbicara dengan Roh Kudus hari ini. Makanya orang-orang yang lumpuh ini apa yang dia lakukan? Dia kalau ke gereja doanya apa? Cuman minta-minta. Kerjanya cuman minta-minta, saudara. Orang lumpuh itu kerjanya minta-minta. Berapa banyak seringkali kita datang ke gereja juga sama. Kita cuman minta-minta. Kalau saudara mau ngukur ya, tingkat kerohanian saudara itu gampang. Kedekatanmu dengan Tuhan itu gampang ukurannya. Coba list doa saudara, apa isinya? Kalau isinya cuma minta, berkati aku dengan uang Tuhan. Berkati aku ini Tuhan, berkati tokoku Tuhan, berkati pembantuku Tuhan, berkati anjingku Tuhan, berkati ini nih. Cuman minta. Kita nggak ada beda dengan orang yang lumpuh. Cuman minta. Hal yang nggak penting. Tapi berbeda waktu orang lumpuh ini bangkit dan mulai berdiri. Dia lupa kalau dia miskin sebelumnya. Dia lupa kalau dia nggak punya kehidupan yang baik, belum punya kehidupan yang baik. Tapi karena dia bisa berjalan, dia berlari, dia memberikan hidupnya, dia akan memberikan penyembahannya saudara. Sekalipun hidupnya secara fisik, secara ekonomi belum berubah. Secara keuangan mungkin belum berubah. Tapi otomatis keluar dalam hidupnya, dia bisa beri hidupnya buat Tuhan. Kalau dia berjalan bersama Tuhan. Waktu murid-murid 3,5 tahun berjalan bersama Yesus. Waktu Yesus mati di atas kayu salib. Beberapa mereka lari meninggalkan Tuhan. Ada seorang murid menyangkali Yesus 3 kali bahkan mengkutuki. Namanya Petrus. Bahkan ada seorang murid lagi menjual gurunya untuk disalibkan. Dan ujungnya dia mati bunuh diri. Setelah itu Yesus naik ke surga. Roh Kudus turun. Waktu Roh Kudus turun di atas para murid. Mereka mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Mereka mengalami yang namanya berjalan bersama Roh Kudus. Mereka mengalami yang namanya berjalan di dalam Roh Kudus. Karena Roh Kudus diberikan dan tinggal di dalam hidup mereka. Saudara baca Kisah Rasul dari pasal pertama sampai terakhir. Secara fisik Tuhan Yesus gak ada lagi di muka bumi. Tapi saya mau sampaikan, tidak ada satupun mereka yang melarikan diri dan meninggalkan Tuhan. Mereka mengalami yang namanya aniaya. Mereka yang mengalami yang namanya ditangkap, dianiaya, disiksa, bahkan mati menjadi martir. Tapi tidak ada satupun para pengikut Yesus yang hari itu mereka kecewa karena Tuhan, meninggalkan Tuhan dan berkhianat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus berjalan di dalam hidup mereka. Sekalipun mereka diancam, dibunuh, mereka lihat teman mereka dibakar, saudara, dimakan singa hidup-hidup. Bahkan mereka lihat teman mereka disalibkan terbalik.
Mereka lihat teman mereka digoreng, saudara, hidup-hidup. Tidak ada satupun yang meletakkan kerasulan mereka. Dan mereka mundur daripada Tuhan. Tapi justru semakin mereka berkobar mengabarkan Injil kerajaan. Sekalipun mereka ditangkap, tidak ada satupun mereka yang menyangkali Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja di dalam para murid. Dan pagi hari ini, Roh Kudus yang sama yang bekerja kepada murid-murid hari itu, Roh Kudus yang sama yang saudara miliki. Mau saudara duduk di depan, saudara di tengah, di belakang, di ujung sekalipun hari ini. Mungkin saudara yang hari ini mendengar ini khotbah, ini firman melalui Facebook, YouTube atau apapun. Saudara punya yang namanya Roh Kudus. Tapi hari ini saya rindu, saya berdoa kita menjadi gereja yang tidak lumpuh secara rohani. Gak ada lagi yang nasibnya tidak berubah. Tidak ada lagi yang selalu jatuh dalam dosa yang sama. Tidaklah lagi ada gereja Tuhan, umat Tuhan yang hidupnya bersungut-sungut, yang hanya minta-minta, yang hanya mengasihani diri sendiri. Tapi semua berjalan bersama Roh Kudus dan hidup di dalam Roh Kudus. Karena itu apa yang perlu kita lakukan? Cukup simpel. Roh Kudus, berbicaralah kembali. Berkata kepada Roh Kudus, Roh Kudus, pimpin hidupku. Roh Kudus, bawa hidupku. Roh Kudus, ubah hatiku. Beri aku kekuatan yang baru hari ini, Roh Kudus. Oh, terima kasih Roh Kudus. Aku hari ini akan menjalani pekerjaanku bersamamu. Kalau dulu para murid, mereka mau ketemu Yesus, mereka mau berbicara, mereka harus mengikut Yesus kemanapun pergi. Tapi hari ini saudara mau di kamar saudara yang sedang sakit, engkau hari ini di rumah sakit, engkau bisa berbicara kepada Tuhan, engkau bisa berbicara kepada Roh Kudus. Kuasa yang sama yang Yesus miliki, kuasa yang sama yang akan terjadi hari ini. Engkau saudara yang sedang pekerjaan, engkau mungkin sedang dalam berkendara, engkau terus bisa berbicara kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus yang tidak terbatas. Yang terakhir yang saya mau sampaikan, waktu saya berdoa untuk firman ini, saudara, saya berdoa gini, Tuhan, kalau Allah Bapa itu digambarkan sebagai Bapa yang baik, Bapa yang di dunia, yang mengasihi. Saya bisa bayangkan, saya bisa gambarkan ayah saya sendiri yang mengasihi saya, yang menjaga saya, yang rela berkorban buat kehidupan saya. Kalau Allah anak Tuhan Yesus bisa ada gambaran, dia mengambil rupa seorang bayi lahir besar, mungkin berjenggot, mati di atas kayu salib, masih ada gambaran. Tapi bagaimana dengan Roh Kudus? Sebab seringkali saya bingung. Kadang-kadang api, kadang-kadang burung merpati, kadang-kadang berbahasa roh, apa yang saya harus memilih apa? Tiba-tiba Tuhan bicara gini, kamu lihat di kaca nak, lihat di kaca. Dan Tuhan bilang gini, lihat, yang kamu lihat di cermin, itu adalah rumah Roh Kudus. Sebab firman Tuhan katakan, bukankah kita ini adalah bait Roh Kudus? Amin saudara. Gak usah bingung cari Roh Kudus seperti apa dan Roh Kudus di mana. Bentuknya apa? Apakah Roh Kudus bisa berbicara? Tuhan bilang gini, lihat pribadi yang ada di cermin. Itu adalah rumah Roh Kudus. Kalau dulu Tuhan bisa cuman ambil perumpamaan hanya sebagai Bapa, gambaran Bapa. Yesus sebagai gambaran anak, sebagai gambaran Yesus yang ada di muka bumi. Tapi hari ini gambaran Tuhan ada kepada setiap kita, gereja, umatnya yang setuju katakan amin. Karena itu Roh Kudus di dalam kita.
Saya cuman berdoa supaya setiap kita mulai pagi hari ini, mulai hari ini, ayo kita berjalan bersama Roh Kudus. Dia pribadi yang baik, dia pribadi yang mengasihi. Ayat terakhir saudara, Kisah Rasul 13. Ayat 2 Korintus 13 ayat 13, maaf. 2 Korintus 13 ayat 13. Salam dari semua orang kudus kepadamu, ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jangan dihilangkan, coba lihat. Kita mengenal Tuhan Yesus melalui kasih karunia-Nya. Kasih karunia dan pengampunan itu beda saudara ya. Pengampunan itu gini, kalau saudara melanggar, saudara dibebaskan dari denda. Itu pengampunan. Tapi yang namanya kasih karunia begini. Saudara melanggar hukum, saudara dibebaskan dan saudara masih diberi uang. Diberi sesuatu. Itu kasih karunia. Yang kedua kasih Allah, ini bicara tentang Bapa yang mengasihi. Karena hakikat Tuhan, hakikat Bapa kita adalah kasih. Ya dia punya amarah, tapi amarahnya keluar karena kasih. Supaya kita dikasihi, supaya kita menjadi baik. Tapi ujungnya adalah tetap kasih, karena Bapa Tuhan kita adalah kasih. Tapi yang ketiga ini hakikat Roh Kudus, yaitu fellowship, persekutuan. Apa itu hakikat? Hakikat itu begini loh saudara. Kalau saya lempar mic ini ya, saya lepaskan mic ini akan naik atau turun saudara? Jatuh. Karena ini yang disebut hakikat. Saudara setuju nggak setuju, saudara mau tutup mata, saudara mau dengar atau enggak, mic ini tetap jatuh ke tanah. Karena ini hakikat, karena gaya hukum gravitasi. Tapi Roh Kudus dikatakan dia punya hakikat. Fellowship, bersekutu. Berapa banyak hari ini mungkin kau sudah lama menolak Roh Kudus. Kita bahkan gak percaya gak dengan adanya Roh Kudus. Bahkan kita mungkin meninggalkan Roh Kudus. Kita lupa dengan Roh Kudus. Tapi saya mau katakan Roh Kudus dia tetap ada di dalam setiap kehidupan kita. Dia rindunya cuma satu. Bersekutu. Fellowship dengan saudara. Mungkin hari ini Pak saya sudah gak pantas ini Pak. Saya sudah dosa. Saya sudah jauh dari Tuhan hari ini. Orang lain gak tahu, istri saya gak tahu, anak-anak gak tahu. Saya punya sesuatu yang ini pergumulan saya hari ini. Dan saya tahu ini dosa, ini najis. Apakah Roh Kudus ada? Saya mau katakan ya. Karena hakikat Roh Kudus, dia berfellowship. Dia ada bersekutu depan kita. Dan apa yang dia lakukan, Roh Kudus itu akan bawa kasih karunia. Dia akan bawa kasih Bapa untuk memulihkan setiap saudara dan saya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri pagi hari ini. Mari kita pujikan Allah Roh Kudus. Dan ini biarlah menjadi doa kita pagi hari ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya. Mari kita undang Roh Kudus untuk menjamah setiap kehidupan kita kembali. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu
Saudara, pagi hari ini saya mau ngajak kita semua, mari berbicara dengan Roh Kudus kembali. Panggil Roh Kudus yang ada dalam hidupmu. Roh Kudus ada, Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu. Dia sedang menantikan, dia sedang mengetok. Adakah seseorang yang membuka pintu supaya Roh Kudus masuk, bersekutu, dan membangkitkan dan memulihkan saudara. Mari Roh Kudus, kalau hari ini saudara sadar, saudara sedang mengalami yang namanya kelumpuhan rohani dalam hidupmu. Gak ada orang lain yang tahu, cuman saudara yang tahu. Tapi saya mau sampaikan, Roh Kudus dia tahu, tapi dia tunggu. Saudara memanggil dia kembali. Sebab dia adalah penolong. Penolong yang Tuhan berikan. Allah Roh Kudus jamah hatiku Roh Kudus dengan urapanmu. Rindu katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu jamah setiap gerejamu Tuhan. Sekali lagi katakan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Mari Roh Kudus, biarlah pagi hari ini setiap kami yang mendengar firman ini Tuhan, kami mengundang Engkau kembali. Kami berfellowship kepadamu kembali. Supaya kami ini bisa berjalan bersamamu. Sama seperti para murid yang berjalan bersama Tuhan. Dan hari itu hidup mereka dipulihkan. Hari itu hidup mereka dirubah. Dengan cara yang sama Roh Kudus. Engkau akan merubah setiap kehidupan kami. Engkau jamah setiap kami. Engkau yang memulihkan setiap kami Tuhan. Kami yang lumpuh kami akan berjalan. Kami yang miskin kami akan diperkaya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Kami akan selalu rasa penuh dengan ucapan syukur. Mari Roh Kudus, kembali penuhkan gereja-Mu sekali lagi pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara. Tapi Engkau Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara dalam setiap kami. Mengingatkan, selalu menegur setiap kami, bahkan menolong setiap kami. Supaya kami punya kekuatan yang baru, hidup yang baru, di musim yang baru hidup kami berubah. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan segala ucapan syukur kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita persiapkan persembahan kita dan kita akan mendengar pengumuman dari multimedia. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi Warta Gereja untuk minggu ini. Pelayanan baptisan air akan dilakukan pada minggu pertama di bulan Agustus. Bagi jemaat yang akan baptis bisa menghubungi admin gereja. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi.
Ibadah sekolah minggu pahlawan kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Ibadah raya Minggu pagi dan sore tanggal 31 Juli 2022 akan dilayani Bapak Evangelis Dautoni. Gereja akan mengadakan seminar terlepas dari okultisme yang akan dilaksanakan pada hari Senin 1 Agustus 2022 pada pukul 5 sore yang akan dilayani oleh Bapak Evangelis Dautoni bertempat di Main Hall Geraha Betani Blora. Bagi jemaat yang mau ikut seminar bisa mendaftar ke admin gereja. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa malam lawatan setiap hari Jumat pukul 6 sore. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Geraha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Geraha Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika suami istri mengalami pemulihan, maka keluarga kita juga dipulihkan Tuhan. Bahkan pekerjaan kita, pelayanan kita, serta seluruh keturunan kita, anak-anak kita mengalami pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berjuang untuk cinta dalam pernikahan kita. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti seminar keluarga yang akan diadakan hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 jam 4 sore di Geraha Betani Blora. Jangan lewatkan kesempatan ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Karena kejadian bulan Juli itu ada Pak, itu masalah perpuluhan, memang saya harus ditegur itu Pak. Saya biasa kalau awal bulan itu tanggal 1, wah minggu pertama ya mengembalikan perpuluhan. Nah itu saya sudah siap, perpuluhan sudah siap, tapi tak pede dulu. Karena saya belum ingat, belum bayar listrik, belum bayar air, tak pede. Ya, tepat minggu kedua itu ibadahnya yaitu temanya itu penyembahan berhala. Pas Tuhan itu saya yang termasuk yang menyimpan perpuluhan itu penyembahan berhala itu betul. Ya terus minggu terakhir tak kembalikan semua. Ya ini Tuhan, saya maaf Tuhan, ya, di minggu terakhir saya kembalikan Tuhan. Ya mohon perpuluhan itu penting sekali, jangan ditunda. Tuhan luar biasa. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness. Kami tetap kuat, kami tetap bertahan di dalam menghadapi berbagai situasi di sekitar kami. Ada tangan Tuhan yang kuat yang tetap menopang kami. Of the
in my soul. Every day of my life, your love, it overflows. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I'm loved. The Bible tells me so. I got love. I got love. I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love. I got love. I got love in my life. I got that L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love. I got love. I got love in my life. I got that L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love. I got love. I got L-O-V-E, L-O-V-E in my heart. Ya, itu saudara ya, beberapa cuplikan. Hari ini banyak sekali iklan multi saudara ya. Tapi kalau saudara punya anak-anak, saudara bawa anak-anak saudara ke sekolah minggu, anak-anak youth ya, juga bawa ke persekutuan youth. Supaya mereka ini juga mendapat porsi firman yang sama. Ya, porsi firman supaya iman mereka juga bertumbuh sejak masa anak-anak mereka. Ya, termasuk untuk kita semua, jangan kita nih meninggalkan atau menjauhi ibadah kita saudara ya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami mau naikkan segala pujian, penyembahan kami Tuhan. Hanya untuk-Mu Tuhan. Sebab memang hanya Engkau yang layak menerima. Karena kami sudah mengalami segala kebaikan-Mu. Kami mengalami dalam seminggu ini Tuhan, pemeliharaan-Mu yang sempurna Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah pagi hari ini Tuhan, kami juga membawa persembahan syukur kami. Kami membawa Tuhan benih-benih taburan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur buat segala berkat, segala terobosan keuangan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pagi ini, hari ini kami membawa benih untuk kami tabur Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap kerelaan dari hati anak-anak-Mu Tuhan yang menabur dengan sukacita. Berkati Tuhan benih ini Tuhan. Supaya benih ini akan membawa terobosan untuk penginjilan, untuk mengutus hamba-hamba Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang melalui benih-benih kami ini Tuhan. Kami naikkan benih-benih kami Tuhan. Kami juga membawa setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu pagi hari ini. Mari Roh Kudus, Engkau yang memimpin setiap kami. Engkau yang menggandeng setiap kami. Berjalan bersama-Mu.
supaya setiap jalan kami ini sesuai. Kami punya kehidupan yang berkenan. Kalau kami melayani, pelayanan kami berkenan. Kalau kami memberi persembahan, persembahan kami berkenan. Kalau kami berkata-kata, perkataan kami juga berkenan. Karena semua hidup kami, kan hidup kami adalah rumah-Mu, rumah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang dan kami akan membawa segala berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, damai sejahtera, sukacita mengalir dalam setiap kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan yang terlebih adalah hadirat-Mu Tuhan yang menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang akan membuat kami terus berjalan dan kami punya kesetiaan mengikut-Mu Tuhan sampai Kau datang kembali menjemput kami. Segala berkat ini kami terima dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Lebih luas